Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Renungan Firman Tuhan Jemaat Sion Penajam edisi Rabu 2 Maret tahun 2022. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita sepanjang hari ini. Tetapi sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh keberkatan, tanpa kurang apapun, dan kami sungguh menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati nafas hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sebelum kami melaksanakan segala aktivitas kami ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi tuntunan hidup kami. Kiranya Tuhan mampukan kami sehingga kami mampu mengerti dan memahami isi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bahan renungan kita pada pagi hari ini saya pilih dari Amsal pasal 20 ayat yang kelima, yang berbunyi, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Dengan tema pengertian. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pasti kita tidak asing dengan pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Arti sebenarnya dari pepatah ini adalah jika kita tidak memahami sesuatu, maka kita tidak akan tahu arti yang sebenarnya dan tidak akan menghargai hal itu. Nah, Bapak Ibu, ini juga berlaku dalam lingkup pergaulan kita di mana kita berada, baik itu di gereja, lingkungan kerja, ataupun lingkungan bermasyarakat. Jika kita tidak berusaha memahami orang yang berada di sekitar kita, maka akan sulit bagi kita untuk menerima dan menghargai perbedaan yang ada. Tanpa usaha untuk memahami, maka kita juga akan lebih cepat untuk mencurigai, lebih cepat untuk menghakimi, bahkan cepat untuk menghina. Padahal kita tidak tahu latar belakang dan peristiwa apa yang pernah dialami seseorang itu. Oleh karena itu, upaya untuk memahami itu merupakan salah satu jawaban dari bentuk toleransi dan tenggang rasa. Dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Raja Salomo mengatakan bahwa isi hati seseorang ibarat air sumur yang dalam, tetapi bisa ditimba oleh orang yang punya pengertian. Faktanya, isi hati, pikiran, sifat, dan emosional setiap orang berbeda-beda. Tapi bukanlah misteri bagi orang-orang yang memiliki pengertian. Pengertian adalah sumber kehidupan. Dengan pengertian, kita dapat menghadapi, kita dapat berkomunikasi, dan bahkan bisa bereaksi secara tepat dengan macam-macam karakteristik orang. Memang benar, memahami orang lain tidaklah mudah dan kita tidak dapat sepenuhnya memahami mereka. Namun ini bukanlah suatu alasan, karena seharusnya kita sadar bahwa Tuhan telah menganugerahkan kita kemampuan untuk mendengar. Namun kesediaan untuk mendengar adalah suatu pilihan. Maka mulai hari ini kita memilih untuk mendengarkan, karena dari pendengaran akan timbul pengertian. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, semakin sering kita mendengarkan seseorang, maka kita dapat terhubung secara emosional dengan orang tersebut dan lebih memahami secara dalam. Dengan demikian, kita dapat memperlakukan dan dapat menempatkan mereka pada posisi yang tepat sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing. Jadilah orang yang berpengertian, karena ini adalah modal utama di dalam membangun hubungan yang sehat dengan siapapun. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu yang singkat ini.
Kiranya Tuhan terus mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang bersuka cita karena berhari ulang tahun, yang dalam kelemahan tubuh Tuhan jamah dan pulihkan, yang dalam pergumulan berat Tuhan angkat bebannya, yang berduka cita Tuhan hiburkan. Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan setiap rencana program majelis gereja. Biarkan semua Tuhan turut campur di dalamnya. Pengurus OIG, panitia pembangunan, Tuhan yang terus memberkati, yang terlibat di dalamnya. Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan bangsa dan negara kami. Tuhan, pulihkan bangsa kami. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Shalom.